Setelah manusia dilahirkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan permulaan umur ini dalam kitabnya berikut perpindahan manusia dari satu fase ke fase lain, dari satu keadaan ke keadaan yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Quran, "Tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kami sampaikanlah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan juga ada di dalam ayat lain mengatakan, "Summa litakunu syuyukhan wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun." Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan hal ini. Jadi, manusia dalam usia ini berpindah dari masa kecil sampai dewasa, melalui usia atau mimpi basah. Ketika manusia itu disebut dewasa, ketika dia sudah memang berusia yang dikatakan sebagai usia yang dewasa, ataupun ketika dia sudah mimpi basah, atau itu adalah tanda-tanda baligh. Kemudian berusia lanjut, kemudian menjadi seorang pemuda, lalu menjadi paruh baya sampai berusia lanjut, hingga tua renta sampai masa yang dikehendaki Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Bila manusia telah dilahirkan dari perut ibu, ia akan menangis. Hal ini disebabkan pukulan syaitan yang terlaknat, yang mana tak seorang pun terlepas dari pukulan ini kecuali Isa bin Maryam alaihi salam dan ibunya yaitu Siti Maryam. Hal ini karena Allah telah melindungi keduanya dari pukulan itu melalui keturunan ibu Maryam, istri Imran. Dikatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, "Wa inni u'idduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada syaitan yang terkutuk. Sama seperti yang diterangkan dalam riwayat hadis, sesungguhnya iblis telah datang untuk menusuknya, dan ternyata tusukannya hanya mengenai penghalang saja, artinya tidak mengenai kepada bayi Isa bin Maryam. Termasuk sunnah yang diajarkan, sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada kita sebagai umat Nabi adalah mengumandangkan azan di telinga kanan bayi dan mengumandangkan iqamah di telinga kirinya, dengan tujuan untuk mengingatkannya akan fitrah yang telah Allah ciptakan manusia dalam keadaan itu, yaitu adalah tauhid. Agar ketika bayi itu lahir, kita berikan kumandang azan supaya dia sadar, supaya dia ingat kefitrahannya dia, kesuciannya dia, bahwa waktu pelajaran kita yang lalu Allah telah mengambil kesaksian, telah mengambil perjanjian bahwa mereka manusia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi au
yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, atau menjadikan sebagai Nasrani, atau menjadikan sebagai Majusi. Artinya kita tidak bisa menyalahkan seorang bayi yang lahir dari keluarga manapun, tapi si bayi yang lahir itu akan ikut kepada apa yang orang tuanya anut. Begitu juga kita sebagai kaum muslimin. Ketika kita punya anak bayi, ya anak itu ikut dengan kita. Anak itu beriman sesuai dengan keimanan kita. Karena tentunya kitalah yang akan mendidik dan mendoktrin anak tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Termasuk perkara yang sangat dianjurkan bagi kedua orang tua, ini adalah masukan untuk siapapun dari kita yang mana kita adalah orang tua, atau mungkin kita belum menjadi orang tua tapi persiapan untuk bersedia menjadi orang tua. Yang penting yang dianjurkan oleh agama untuk kedua orang tua adalah melindungi anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengeluarkannya dari batas fitrah. Berusaha sebisa mungkin mendidiknya dengan baik dan menjauhkannya dari para penyusu yang buruk, karena air susu atau kita sebut air ASI dapat merubah tabiat seperti yang telah diterangkan dalam riwayat hadis. Hendaknya keduanya, yaitu ayah dan ibunya, menanamkan dalam hati si anak keagungan syariat agama. Kedua orang tua dari sejak dini mengenalkan bagaimana agungnya syariat agama. Kemudian mengenalkan, memberitahukan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ditanamkan kepada si anak cinta kepada kebaikan dan cinta untuk melakukan kebaikan. Cinta atas orang-orang yang baik, dan keduanya mendorong anak tersebut untuk melakukan hal-hal tersebut. Juga orang tua berusaha menanamkan ketidaksukaan kepada perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku jelek, perbuatannya, agar si anak itu tidak mau melakukannya. Beritahukan kepada anak itu kalau hal ini buruk, kalau hal ini jelek, ini bukan untuk dilakukan, ini bukan untuk kamu ikuti dan lain sebagainya. Jangan sampai orang tua itu menanamkan dalam hati sang anak cinta kepada dunia atau godaannya kepada dunia, condong untuk menikmatinya, menikmati dunia, dan hendaknya kedua orang tua itu tidak membantu anak mewujudkan sesuatu hal yang dia inginkan dari hal-hal duniawi. Karena hal ini termasuk perbuatan jelek terhadap anak tersebut dan memalingkannya dari jalan yang lurus. Ketika anak itu terbiasa dengan menikmati suasana-suasana kenikmatan-kenikmatan dunia yang mudah dia dapati dari kedua orang tuanya, maka bisa saja anak itu akhirnya ketika dia tumbuh dewasa menjadi sebuah anak yang tidak lagi sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepadanya. Hendaknya kedua orang tua menyuruh kepada anaknya untuk sholat, untuk berpuasa semampu si anak bila anak itu telah berumur 7 tahun, dan memukul anak itu di umur 10 tahun bila ia berani meninggalkannya. Menghalanginya bergaul, hendaknya orang tua
menghalangi anaknya itu bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, juga orang-orang yang lalai, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Kita harus batasi anak kita dengan mereka-mereka demi kebaikan masa depan anak kita sendiri. Kita berikan perhatian khusus dalam mengawasi anak tersebut, terutama bila sudah mulai bisa membedakan, berusaha membimbingnya, bertutur kata dan berperilaku yang baik agar ia tumbuh dengan akhlak yang baik. Berusaha menanamkan pada dirinya kebaikan, kebagusan-kebagusan, kebiasaan-kebiasaan baik, hingga sewaktu ia menginjak dewasa akan mudah baginya untuk melakukannya, karena kebaikan sudah menjadi kebiasaan. Kebanyakan tugas-tugas yang penting di masa ini berkaitan erat dengan orang tua dan para pengasuhnya. Termasuk kita memberikan kepada anak kita berbagai macam pengertian-pengertian, maka mungkin saat kita memberikannya, anak itu masih belum mengerti. Tapi yakinlah, ketahuilah, ketika anak kita sudah dewasa nanti, dia akan ingat dengan apa yang kita telah sampaikan saat dia masih kecil tersebut. Maka jadikanlah diri kita ini pendidik yang berkualitas, pendidik yang baik, pengasuh yang baik untuk anak-anak yang kita cintai. Termasuk juga perkara yang penting bagi orang tua adalah menjaga anak kecil dari anak-anak yang bukan berasal dari golongan yang baik dan lingkungan yang baik. Seperti yang telah dikatakan, kebanyakan rusaknya tingkah laku anak-anak timbul dari teman-teman sejawat mereka. Jangan biarkan, oh ya udahlah biarkan dia bermain bersama teman-temannya. Perhatikan dulu bagaimana pergaulan teman-temannya. Jangan sampai dia, yaitu anak yang kita cintai, justru malah hanya mengikuti keburukan-keburukan teman-teman sebayanya. Imam Hujjatul Islam telah menyebutkan di dalam bab Riyadatun Nafsi dalam kitab Ihya-nya, beliau katakan, Imam Ghazali, beliau mengatakan sebuah keterangan yang memuaskan bagaimana cara melatih dan menerapkan pendidikan yang baik terhadap anak-anak. Masa sejak ia dilahirkan sampai menginjak dewasa adalah masa keringanan dari Allah. Allah memberikan keringanan kepada anak itu dengan kalimat keringanan adalah tidak ada taklif. Gak ada paksaan untuk si anak, kamu wajib melakukan sholat 5 waktu, kamu wajib berpuasa, kamu wajib ini, wajib. Tidak ada. Dia tidak terhitung di dalam pahala dan dosa. Dia tidak terhitung di dalam kewajiban dan lain-lainnya. Bagi anak-anak, untuk melakukan sholat ataupun puasa dan perintah agama lainnya, itu tidak ada kewajiban. Tetapi ada perintah kepada orang tua mereka untuk mendidik anak-anak itu tentang perintah-perintah agama. Jadi anaknya tidak ada perintah dari Allah untuk dia lakukan sholat. Kalau dia nggak sholat dia berdosa. Tapi si orang tuanya itu yang diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada si anak, kamu sholat. Karena sholat itu adalah perintah agama. Sholat itu adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan kita. Dan lain sebagainya. Adalah orang tua yang terkena kewajiban untuk mendidik anak-anaknya tersebut. Kalau orang tuanya nggak bisa ngedidik bagaimana? Ya dia pun wajib memfasilitasi si anak agar anak itu mendapatkan fitrahnya, ilmu syariat agama. Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, rufi'al qalam ala thalath, anis sabi hatta yablugh, wa anin naim hatta yastayqidha, wa anil majnun hatta yafiq. Dikatakan di dalam hadis ini telah diangkat catatan amal, pena atau catatan amal dari 3 orang. Siapa saja yang diangkat catatan amal, artinya tidak ada catatan amalan untuk mereka. Tidak ada kalimat dosa, tidak ada kalimat pahala untuk mereka. Siapa itu? Anak kecil sampai dia usia baligh. Kalau dia sudah mencapai dewasa, sudah baligh, seperti yang diterangkan di dalam kitab fikih, yang di dalam video-video saya juga pernah saya terangkan, yaitu umur 15 tahun, ataupun dia sudah mimpi basah di umur 9 tahun, atau untuk anak perempuan dia sudah haid, seperti itu,
atau paling tidak sudah mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan baligh, sudah dikatakan dewasa. Maka orang-orang yang sudah dewasa ini barulah dia terkena catatan amal, baru dia dicatat baik buruknya, baru dia dikenakan pahala dan dosanya. Tapi kalau dia masih anak-anak sampai dia baligh itu, dia belum tercatat amalan-amalan. Kemudian juga yang kedua adalah orang yang tertidur. Pingsan umpamanya, ada orang pingsan, atau ada orang memang lagi tidur dan tidurnya kebablasan. Maka dikatakan di sini, orang yang tertidur sampai ia bangun, maka tidak ada catatan amal. Untuk orang yang lagi tidur atau untuk orang yang pingsan sekalipun juga, dia tidak ada catatan amal. Artinya, ya udah, karena akalnya dia itu tidak berfungsi. Dan ad-dinu aklun, agama untuk orang yang berakal. Dan juga yang ketiga adalah orang gila. Orang gila tidak ada catatan amal kebaikan ataupun keburukan untuknya. Tidak ada dosa, tidak ada pahala untuknya. Sampai ia sadar, ia kemudian akalnya berfungsi kembali, maka barulah di situ tercatat amalan baik dan buruknya. Hal ini merupakan karunia dan keringanan dari Allah. Amal kebaikan yang dilakukan oleh anak kecil sebelum baligh akan dicatat dalam buku amal kedua orang tuanya yang Islam. Jadi ternyata kalau ada anak kecil, dia melakukan kebaikan, dia bersedekah, kadang-kadang ada orang tua punya duit 2.000 rupiah, dia bersama anaknya dan ada orang di sebelahnya yang membutuhkan, dia meminta uang itu. Maka orang tua atau kita sering membahasakan pengemis, pengamen gitu ya. Terus orang tuanya memberikan uang itu kepada anaknya. Bukan meremehkan si pengemis, tetapi justru orang tua ini mengajarkan kepada anak untuk dia terbiasa berbagi dengan orang yang lain. Ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang mulia. Anak itu yang melakukan dan pahala itu terus akan mengalir kepada orang tuanya. Bila keduanya, yaitu orang tua si anak, mendidik anak tersebut dan merawat anak itu dengan baik, maka ada harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan menghalangi orang tua itu mendapatkan pahala dari si anak. Orang tuanya ngedidik anak itu baik terus, sampai anak itu dewasa, anak itu melakukan kebaikan demi kebaikan, maka terus catatan amal bagi orang tuanya akan bertambah. Karena apa yang dilakukan oleh anak adalah pelajaran yang dia dapat dari kedua orang tuanya. Amal soleh anaknya setelah ia dewasa, bahkan masih ada harapan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa keduanya, ketika kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala anak tersebut. Artinya maksudnya ketika orang tua itu telah mengajari anak tadi, anak itu terus melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, maka walaupun sampai anak itu dewasa sekalipun, sampai anak itu sudah mendapatkan catatan amal sendiri, tetap tidak menutup kemungkinan orang tua itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Bahkan pahalanya sama dengan apa yang didapat oleh anak tersebut. Hal ini seperti yang diisyaratkan dalam riwayat hadis Nabi SAW mengenai mengajak orang lain pada kebaikan, di mana ada sebuah hadis mengatakan bahwasannya orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain, maka yang mengajak pun mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Umpama ada seorang ustadz mengajari muridnya melakukan sholat sunnah duha, melakukan sholat sunnah tahajud, maka ketika murid itu melakukan hal-hal itu dengan apa yang diajarkan oleh ustadznya, maka ketika murid itu melakukan, si ustadz pun mendapatkan pahala-pahala dari apa yang dilakukan oleh muridnya. Nah, kalau umpama orang lain saja memberitahukan kebaikan kepada orang lain, maka yang memberitahukan itu mendapat pahala, bagaimana dengan anak yang diberitahukan oleh orang tuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Tentu saja orang tua itu pun mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi sang anak itu dari dia benar-benar masih kecil, diajarkan penuh kebaikan-kebaikan, penuh arti makna kehidupan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, teman-teman,
kita sebagai orang tua ataupun yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, pelajari betul-betul ilmu agama, persiapkan matang-matang diri kita agar kita menjadi pendidik terbaik untuk anak-anak kita. Bahkan kita pun harus mempersiapkan diri mendidik istri kita agar istri kita pun menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak kita. Karena walaupun kita bisa mendidik, belum tentu ketika kita punya anak kita bisa terdidik dengan baik. Karena bagaimanapun juga pengaruh sang ibu amat sangat penting. Seperti tadi dikatakan sebelum ini, air ASI-nya saja kita harus jaga betul-betul. Jangan sampai si anak mendapatkan susu ASI dari orang-orang yang buruk. Karena itu dapat mempengaruhi karakter dari anak tersebut. Lalu bagaimana ketika anak itu telah dewasa? Bagaimana ketika anak itu sudah balik? Saksikan terus kajian-kajian Islami di dalam channel Muhammad Habibullah. Saya harap kalian mendukung channel ini dengan menonton video-video kami secara full, nggak dipotong-potong, nggak di-skip, agar kalian betul-betul memahami, mendapatkan intisari dari apa yang kami maksudkan di dalam video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami agar bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.